Selamat datang, di depan saya ada Motorola Moto G87. Dan hari ini saya akan menunjukkan unboxing-nya. Selain itu, saya juga akan membahas spesifikasi, fitur, kualitas build, dan memberikan kesan pertama saya terhadap perangkat ini seiring berjalannya video. Oke, jadi mari kita langsung mulai saja. Nah, ini dia. Jadi, kita punya beberapa informasi tepat di bagian depan. Di sini, sistem kamera UltraRes 200 megapiksel dengan stabilisasi gambar optik, layar AMOLED 1,5K, itu benar-benar layar AMOLED yang bagus, serta daya tahan tingkat lanjut dan perlindungan di bawah air. Apa arti dari angka 2 dan 3 itu? Saya sedang mencari tanda bintang di sekitar sini untuk melihat apa maksudnya, tapi ternyata tidak ada. Aduh, bagaimana caranya saya membuka ini tanpa merobeknya? Ternyata saya tidak bisa. Kamu tahu siapa? Sudahlah, bodo amat. Jadi kali inilah perangkatnya dan mari kita keluarkan. Lalu ada kabel Type-C ke Type-C buat pengisian daya. Dokumen-dokumen beserta alat pencabut SIM di sini dan paket kertas kecil ini. Oke, buang-buang kertas tanpa alasan sepertinya. Dan stiker peringkat energi yang diwajibkan oleh Uni Eropa, makanya ada logo di sini, dan ini memberitahu kita bahwa kita mendapatkan sekitar 58 jam daya tahan baterai atau 58,5 beserta beberapa info seperti ketahanan jatuh, kemudahan perbaikan, rating EP, dan siklus pengisian daya. Pokoknya. Lanjut, desain belakangnya menarik, tapi mari kita mulai dulu dengan layar utamanya. Baiklah, saya akan melalui proses pengaturan dulu supaya kita bisa melihat lebih banyak. Tunggu sebentar. Ayo dong, baru juga mulai. Apa yang harus kamu pikirkan? Apa? Oke, itu berjalan dengan baik. Jadi sambil saya lewati sebagian besar prosesnya, mari kita bahas tentang layarnya. Jadi ini adalah layar UH berukuran 6,78 inci dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini adalah layar AMOLED. Dilengkapi dengan 1 miliar warna, refresh rate 120 Hz HDR meskipun belum tersertifikasi dan rating nit yang tidak jelas. Jadi GSM Arena bilang kalau ponsel ini punya tingkat kecerahan puncak 5000 nit. Biasanya mereka tidak asal mengarang, biasanya data itu diambil dari situs Motorola atau produsen lain dan angka 5000 ini omong kosong. Ponsel ini tidak mencapai kecerahan 5000 nit. Mari kita ambil sesuatu seperti ini. Ambil saja batu bata keren ini dan nyalakan senter. Ups. Dan coba jangan sampai layarnya rusak saat saya lakukan ini. Saya akan buka pengaturan. Oke, sudah diatur maksimal. Oke, mari kita coba perhatikan baik-baik. Ya, sepertinya layar ini memang tidak cukup terang untuk ukuran standar, jadi ini sudah sangat jelas sekali bahwa tingkat kecerahannya bukan berada di angka 5000 nit seperti yang kita harapkan sebelumnya. Sekarang coba lihat sisi satunya, dan ini lebih terang. Wow, ini jauh lebih terang. Di kamera ini memang terlihat sangat berlebihan, tapi saya cuma ingin memastikan saja. Dan saya rasa ponsel ini tidak punya 5000 nit, sepertinya lebih rendah. Biar saya matikan dulu senter, saya akan cek cepat sebenarnya berapa banyak nit yang dimiliki. Jadi ini adalah X9 Pro. Oh. Ayolah, ya Tuhan Marina, mohon sabar ya. Saya sedang mencoba memuat informasi lengkap tentang hal ini sekarang juga.
Apa? GSM Arena sepertinya sedang mengalami sedikit gangguan di sini. Saya tidak yakin apakah mereka tahu ponsel apa yang saya maksud. Apakah ini memang yang sedang saya cari? Oh, ternyata Ultra, bukan Pro. Oke, ketemu juga. Jadi ponsel ini katanya punya rating 3600 nit. Jadi ini adalah 3600 nit kecerahan sebenarnya. Dan kamu bisa lihat kalau ini benar-benar mengungguli yang satu ini. Sementara yang ini katanya punya 5000 nit tapi bahkan tidak mendekati. Jadi ini yang sebenarnya ingin saya cek di sini dan memberikan angka yang nyata untuk kamu. Jadi kamu terus ini. Saya benar-benar tidak suka perusahaan yang mencoba membodohi pelanggan dengan apa yang ditawarkan ponsel. Padahal yang ditawarkan itu omong kosong belaka. 5000 nit, ya mungkin hanya di 1 pixel saja. Kalau kamu benar-benar memaksimalkannya, memeras habis-habisan dan kamu tahu menyalakannya selama beberapa detik saja, tepat sebelum rusak dan jadi benar-benar tidak bisa dipakai. Ya, hebat, selamat, itu luar biasa, kan? Jadi ini seperti, kalau kamu entahlah menguji kecepatan mobil dengan menjatuhkannya dari pesawat dan melihat seberapa cepat mobil itu jatuh. Itulah seberapa cepat mobil itu bisa melaju. Jadi ini benar-benar konyol dan aku benci hal seperti ini. Ponsel ini bahkan tidak punya tingkat kecerahan 3.500 nits, padahal Oppo yang aku punya di sini katanya benar-benar punya kecerahan setinggi itu. Dan itu jauh lebih terang daripada yang kamu punya di sini. Tapi ya sudahlah, mari kita lewati saja bagian itu. Ini cuma produsen yang melakukan hal khas produsen, yang intinya cuma omong kosong saja. Tapi lanjut, kita punya rasio layar ke bodi sebesar 88,4%, yang artinya bezel di sekelilingnya cukup minimal, meskipun masih belum sebaik yang mungkin kamu harapkan dari perangkat-perangkat yang dirilis saat ini. Dari segi resolusi layar sebenarnya kita melihat resolusi yang cukup bagus, yaitu 1272 x 2772 pixel. Ini setara resolusi 1440p, membuat perangkat ini punya kerapatan pixel 450 dpi, artinya teks dan tampilan layar akan sangat tajam dan padat. Biasanya kamu akan melihat sesuatu di kisaran 400 atau seperti 390 atau semacamnya. Jadi ini bisa dibilang sedikit di atas rata-rata. Selain itu, layarnya dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass 7 dan tidak ada pelindung layar bawaan sama sekali. Jadi itulah layarnya, dan untuk mengatakannya dengan cara yang berbeda, mungkin sedikit lebih sederhana, layar di sini baik-baik saja. Bukan yang terbaik, jauh dari itu, tapi juga cukup bagus. Ini adalah semua yang kamu harapkan dari sebuah layar. Layar ini akan memberikanmu, kamu tahu, warna hitam yang pekat dan indah, dari segi kualitas gambar, kecerahan yang layak, warna yang sangat hidup, rasio kontras tak terbatas, dan refresh rate yang cukup baik. Namun, layar ini memang mengorbankan sebagian besar sertifikasi seperti Dolby Vision, HDR10+, dan beberapa hal lain. Jadi ada sedikit pengorbanan dalam hal sertifikasi. Biasanya hal seperti itu akan tercermin pada harga, tapi tidak di sini. Bagaimanapun juga ini Motorola. Tapi mari kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat kameranya sekilas terlihat seperti setup 3 kamera, tapi jangan tertipu, ini lagi-lagi Motorola yang sedang kita bicarakan, yang berarti mereka memasang sebuah kamera yang ini yang ada hanya untuk terlihat seperti kamera, tapi sebenarnya memberikan ini kepada Anda. Jadi yang kita dapatkan adalah sensor wide 200 megapiksel f1.8 dengan optical image stabilization, lalu ada juga kamera ultra wide 8 megapiksel f2.2. Terima kasih. Dan dengan kamera-kamera itu, Anda bisa merekam 1440p di 30 frame, dan pada 1080p Anda bisa sampai 60 frame. Sekarang mari kita uji ulang dan cek apakah ini benar-benar sesuai. Video. Dan coba lihat itu. Kita punya Full HD, artinya 1080p di 60 frame, sementara 2K yang sebenarnya adalah 1440p juga bisa sampai 60 frame. Jadi itu cukup bagus sekarang. Jelas sih Anda bisa lihat dengan jelas, oh tunggu, maaf. Ternyata tidak bisa. Jadi 440p adalah 30 frame, seperti yang bisa Anda lihat jika saya pilih 2K yang berwarna biru, yang sekarang terpilih 30. Jika saya ubah ke 60. Secara otomatis kembali ke Full HD, jadi oke, jadi sayangnya tidak bisa 1440p di 60 frame.
Sekarang sebagai kamera selfie di sini, kita juga punya sensor wide 32 megapiksel f2,2 yang melakukan hal persis sama seperti sensor belakang di 1440p. Dan di 1080p malah lebih buruk karena hanya bisa sampai 30 frame di 1080p, cing. Dan untuk menunjukkan hal ini, Anda bisa lihat benar-benar menghilangkan menu drop-down kecil yang sebelumnya bisa kita ubah. Jadi, ini hanya berpindah antar resolusi saja, tetap mempertahankan 30 frame per detik. Jadi, dalam hal kamera, memang tidak terlalu bagus meskipun sensornya 200 megapiksel, tapi untuk kualitas video di sini, kamu hanya bisa sampai 1080p 60, dan kamera selfie bahkan tidak bisa sampai 60. Jadi, ini agak kurang bagus, khususnya untuk perekaman video di resolusi yang lebih tinggi, dan saya akan membahas perangkat lain nanti. Yang pada dasarnya menawarkan semua yang kamu harapkan dengan harga yang kurang lebih sama. Tapi bagaimanapun juga, mari kita bahas perangkat ini dulu. Jadi, sekarang kita lanjut ke bagian internal dari perangkat ini. Dan di sini kita mendapatkan baterai berkapasitas 5200 mAh yang hanya bisa diisi daya dengan 30 watt saja. Dan kita juga mendapatkan RAM 8 hingga 12 GB. Opsi yang saya punya di sini adalah lihat berapa banyak. Bagaimana dengan ponsel ini? Kita punya RAM 8 GB di sini dan penyimpanan 256 GB. Jadi ini akan menjadi perangkat dengan spesifikasi terendah. Sekarang kita bisa memilih 256 dengan 12, 512 dengan 8, 512 dengan 12. Dan semua opsi ini sayangnya menggunakan tipe penyimpanan UFS 2,2. Sekarang jika kamu belum tahu apa itu, pada dasarnya ini adalah semacam kecepatan dari penyimpanan kamu di sini. Dan semakin kecil angkanya biasanya semakin lambat kecepatannya. Ini termasuk yang paling rendah, apalagi dengan harga segini. Jadi kamu tidak mendapatkan sesuatu yang berarti di sini. Tapi untuk menjadi penyeimbang argumen, meskipun di kisaran harga ini menurutku ini tidak layak. Pada 1440p 30 frame per detik, kamu mungkin tidak akan membutuhkan penyimpanan yang lebih cepat. Yang mana biasanya akan mendorong kecepatan baca dan tulis ke batas tertentu. Sekarang, pada 4K, 8K, atau beberapa perangkat lain yang sudah bisa merekam sekarang, itu mungkin akan membenarkan penggunaan penyimpanan yang lebih cepat. Tapi tetap saja, seperti yang saya bilang, harganya di sini kira-kira berapa ya? 400, hampir euro. Jadi dengan harga segitu, kamu tahu kan, saya mungkin tidak membutuhkannya, tapi dengan harga segini, saya rasa saya memang pantas mendapatkannya, ya kan? Selain itu, prosesor yang digunakan di perangkat ini lagi-lagi agak mengecewakan, yaitu Dimensity 6400, yang mana lagi-lagi berada di kelas bawah jika bicara soal prosesor, juga untuk lini Dimensity itu sendiri. Jadi kita juga punya Dimensity 7000, 8000, dan 9000. Jadi pada dasarnya angka ribuan ini semacam tingkatan dari lini tersebut. Mirip seperti Snapdragon yang punya Snapdragon 8, Snapdragon 6, dan seterusnya. Jadi di sini kita melihat pada kelas bawah. Dan terakhir soal kualitas build lagi-lagi. Ini juga jadi salah satu hal yang mengecewakan di sini karena memang begini adanya. Permukaannya seperti karet di bagian sini. Sekarang ini diberi label sebagai, ini milikmu sebagai Eco Leather. Jadi GSM Arena mengklaim bahwa ada silikon polimer alias bagian belakang Eco Leather. Tapi yang satu ini lebih mirip karet di bagian belakangnya. Bahkan tampilannya tidak seperti Eco Leather sama sekali. Mungkin memang masih silikon polimer, saya juga tidak tahu. Jujur saja, mengingat ini silikon, memang permukaannya terasa seperti karet. Jadi kemungkinan besar memang begitu, meskipun tampilannya bukan seperti Eco Leather. Sekarang rangkanya sendiri terbuat dari plastik yang dari segi daya tahan agak kurang. Dan saat kita di sini di bagian atas ada sertifikasi dan rating Dolby Atmos yang sangat mengganggu. Entah karena alasan bodoh apa. Saya benci melihat ini di ponsel seperti, dari mana sih kamu dapat Dolby Atmos dari suara, maksudnya dari speaker di ponsel? Ini sama sekali tidak ada gunanya. Mungkin Dolby memang membagikannya secara gratis. Tapi bagaimanapun, di bagian atas kita punya mikrofon peredam bising, ada penanda volume tombol daya, sesuatu lagi, dan di sini mungkin satu lagi mikrofon peredam bising.
Lalu di bagian bawah ada mic A, port pengisian daya Type-C, dan speaker. Kemudian di sisi kiri kita mendapatkan slot SIM. Tray SD, jadi perangkat ini mendukung penggunaan SIM dan kartu SD secara bersamaan. Yang cukup bagus untuk ekspansi, artinya kamu tidak perlu memilih penyimpanan setengah terabyte. Kalau kamu butuh lebih banyak penyimpanan, tinggal masukkan saja kartu SD. Jadi seperti itulah. Itu saja informasi yang layak disebutkan tentang perangkat ini. Sekarang saya ingin cepat-cepat memeriksa ulang harga untuk ponsel ini. Sekalian saja. Jadi oke, kalau sejujurnya harga barangnya lumayan. Itu untuk ponselnya. Ya. Jadi entah kenapa ponsel ini tidak dijual. Di tempat saya sekarang, oh itu dia yang pertama, itu dia. Oke, jadi harganya 1.700 zloty Polandia, jadi 1.700 zloty Polandia ke USD, itu sekitar $460. Wah, itu harga yang cukup tinggi ya. Jadi sepertinya GSM Arena cukup akurat dengan harga perangkat ini yang sebenarnya cukup mahal untuk apa yang ditawarkan. Sekarang saya ingin membahas satu hal terlebih dahulu yang tidak terjadi di sini dan kemungkinan besar tidak akan terjadi. Tapi saya juga tidak ingin sepenuhnya menjelekkan Motorola. Karena saya percaya di masa depan mereka mungkin benar-benar akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Jadi Motorola telah bekerja sama dengan Graphene OS-nya atau Graphene Foundation. Dan jika kamu belum tahu apa itu, pada dasarnya itu adalah fork dari Android, versi open source dari Android, yang pada dasarnya telah menghapus semua hal yang berbau Google dari dalamnya. Dan menjadikannya benar-benar benteng dalam hal privasi. Kamu tahu, kamu seperti, oh ada Google di sini, apapun yang dimulai dengan huruf G harus disingkirkan. Benar. Dan kemudian menambahkan segala jenis perlindungan ke dalamnya sampai ke tingkat yang sangat ekstrim. Tingkat perlindungan yang pada dasarnya memberikan kamu keamanan dan privasi paling maksimal. Dan sejujurnya saya ingin mengapresiasi Motorola karena telah bekerja sama dengan mereka dalam hal ini. Tapi jelas, ponsel ini tidak menjalankan Graphene OS. Dan di masa depan, ketika ponsel-ponsel dari Motorola mulai hadir dengan Graphene OS, saya akan mengatakan bahwa mungkin membayar lebih untuk ini memang sepadan hanya karena saya pribadi suka memiliki perangkat saya sendiri. Yang mana sangat menginspirasi saya, jadi saya benar-benar suka dengan ide dan pendekatannya, tapi ponsel ini bukan itu. Ini masih hanyalah ponsel Google Android standar biasa. Dan meminta sekitar €400 untuk ini benar-benar sangat menghina. Mengingat ponsel ini memata-matai kamu sama seperti perangkat Google Android lainnya. Seperti misalnya, Xiaomi. Maksudnya khususnya Poco, sekarang kita punya dua tipe berbeda, dan yang mana itu? Tolong bersabar, karena akhirnya kita sampai juga. Jadi Poco tampaknya punya versi yang lebih murah dari apa yang kita punya di sini, dan versi yang lebih baik adalah Poco X8 Pro. Dan perangkat itu pada dasarnya lebih baik di setiap kategori dibandingkan dengan yang kita punya di sini, sementara harganya lebih murah. Jadi secara singkat kita punya baterai 6.500 mAh yang lebih besar, pengisian daya 100 watt yang jauh lebih cepat, 8 hingga 12 GB RAM data yang sama seperti di sini. Dan untuk penyimpanan, ya sama juga 256 hingga setengah terabyte, tapi tipe penyimpanan yang digunakan di sana adalah UFS 4,1, artinya itu yang lebih cepat. Selain itu, untuk urusan kamera, ponsel ini tidak menggunakan kamera 200 megapiksel yang tidak berguna itu, tapi justru memberikan kamera yang bisa merekam di 4K 60 dan 1080p hingga 960 frame, juga mendukung HDR10+. Dan untuk kamera selfie, dengan 20 megapiksel, bisa merekam hingga 1080p 60 frame, sekali lagi, tidak menggunakan 1440p yang tidak berguna. Tapi memberikan kamu refresh rate yang lebih baik, kamu tahu hasil rekaman yang lebih mulus. Selain itu, ponsel ini juga benar-benar keren. Menggunakan prosesor yang jauh lebih baik, yaitu Dimensity 8500 Ultra. Jadi pada dasarnya ponsel ini melewati satu tingkat penuh dan langsung ke tingkat yang hampir tertinggi yang ditawarkan oleh Dimensity. Dan itu adalah prosesor yang benar-benar bagus. Jelas jauh lebih baik daripada yang kita punya di sini.
Dan ingat, semua ini didapatkan dengan harga yang lebih murah. Dan terakhir, layarnya juga sudah AMOLED. Tapi 68 miliar warna, refresh rate 120 Hz tetap sama, pull rate jauh lebih cepat, artinya jauh lebih responsif terhadap sentuhan. Mendukung Dolby Vision untuk pemutaran video pada konten yang sudah dimaster dalam Dolby. Memiliki sertifikasi HDR10+ dan kecerahan puncaknya mencapai 3500 nits yang sebenarnya. Jadi semua ini seperti yang saya sebutkan tadi dengan harga yang lebih murah dan terakhir kualitas build-nya menggunakan frame aluminium. Tidak ada keterangan tentang bagian belakangnya. Saya rasa itu terbuat dari kaca. Tapi saya bisa saja salah. Saya tidak ingat dan saya sudah tidak punya ponselnya lagi. Dan ponsel ini memiliki rating IP68 dan 69K untuk ketahanan debu, tahan air, tahan semprotan air bertekanan tinggi, dan bisa direndam hingga 1,5 meter selama 30 menit. Wow, itu penjelasan yang panjang juga ya. Dan saya ingin menyampaikan pesan singkat untuk Anda. Ini juga memiliki rating IP68 dan juga 69, tapi bukan 69K, artinya pada dasarnya tidak ada perbedaan sama sekali menurut GSM Arena. Jadi, ini juga tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dan bisa direndam hingga 1,5 meter selama 30 menit. Nah, seperti itu. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah perangkat yang relatif mahal, tapi sebenarnya tidak menawarkan banyak hal. Satu-satunya keunggulan yang ditawarkan di sini adalah perangkat ini hadir dengan apa yang bisa dianggap sebagai Android paling murni. Kalau kita lihat, hanya ada beberapa aplikasi Motorola seperti Moto di sini, dan beberapa aplikasi Moto lainnya yang saya rasa semuanya bisa Anda hapus. Selain itu, tampilannya benar-benar seperti Android standar pada umumnya. Notifikasi telah dimodifikasi, pengaturan terlihat sedikit berbeda dibandingkan Android biasa menurut saya, tapi itu saja intinya. Tidak ada aplikasi sponsor yang mengganggu di sini, seperti Netflix, beberapa game, dan sampah lainnya, Spotify, dan sebagainya. Hanya ada aplikasi-aplikasi yang memang bagian dari Android, lalu beberapa aplikasi Motorola yang bisa membantu Anda, entahlah, menggunakan perangkat atau mengatur cara kerjanya, dan hanya itu. Apapun yang Anda inginkan di perangkat ini, Anda bisa mengunduhnya sendiri. Jadi, seperti itulah. Sekarang, saya ingin menyoroti hal ini. Saya pada dasarnya merekomendasikan perangkat berdasarkan nilai dan harganya. Nilai dari perangkat itu saya pertimbangkan berdasarkan spesifikasinya, juga dari sisi perangkat lunak seperti tampilan Android murni itu soal preferensi. Kalau kamu suka, silakan saja dan gunakan, tapi kalau tidak atau tidak peduli, maka kamu punya pilihan lain. Pilihan yang lebih cepat dengan harga lebih murah. Dan itulah yang biasanya saya perhatikan seperti yang saya bilang, soal tampilannya. Itu bisa jadi tergantung kamu, dan biasanya kamu juga bisa mengubahnya sebagian, sementara yang tidak bisa kamu ubah adalah bagian dalamnya jika memang begitu. Kalau dari awal ponselnya sudah mahal, biasanya tidak banyak alasan untuk membelinya dalam kasus ini. Jadi intinya begitu. Dengan demikian saya harap ini sangat membantu dan jika iya jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan terima kasih sudah menonton.